Untuk membahas pro dan kontra pembentukan Pansus Haji, kita akan berbincang dengan anggota Komisi 8 DPR, John Kennedy Aziz, dan Ketua Komnas Haji dan Umroh, Mustolih Siraj. Selamat sore, Pak John dan Pak Mustolih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang John. Pasti. Baik. Ya, Pak, saya ingin ke Pak John terlebih dahulu. Pak John, tentunya ada berbagai pertimbangan dalam pembentukan Pansus Angket Pengawasan Haji 2024. Ada juga kemudian yang kontra terhadap usulan ini. Saya ingin minta tanggapan Anda, Pak John. Terima kasih, Stefani. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap keputusan pasti ada pro, pasti ada kontra. Itu biasa terjadi hal yang demikian. Tujuan Pansus Hak Angket Haji ini semata-mata adalah untuk perbaikan pemberangkatan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang. Ya, mudah-mudahan melalui pembahasan di Pansus ini akan terselesaikan beberapa permasalahan sebagaimana yang telah disampaikan tadi oleh pimpinan DPR. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus kita tindak lanjuti, Stefani. Ya, salah satu di antaranya adalah yang paling kita tindak lanjuti adalah sebagaimana yang disampaikan tadi adalah tentang pembagian kuota haji. Oke. Kuota haji di Kota Haji Indonesia, sebagaimana kita ketahui adalah 221.000 calon jamaah haji. Dan alhamdulillah, dan perlu juga saya sampaikan melalui kesempatan yang baik ini, ya, bahwa jumlah jemaah haji yang ngantri sekarang, yang antri itu kurang lebih sekitar 5.250.000 orang. Dengan masa antri atas 12 tahun sampai 48 tahun. Ya, itu jadi jemaah haji yang mengantri sekarang itu jumlahnya 5.250.000-an orang yang tersebar di seluruh Indonesia ini. Ya, atas hal yang demikian ada keprihatinan oleh Bapak Presiden, sehingga ketika Bapak Presiden dapat bertemu dengan pemerintah Arab Saudi, ya, kita ketahui ada tambahan kuota sebanyak 20.000 calon jemaah haji. Jadi tambahan kuota ini jauh kita ketahui sebelum Panja Haji dibentuk. Jadi sebelum Panja Haji dibentuk, kuota haji ini sudah kita tahu bahwa ada tambahan 20.000. Itu adalah akibat dari pertemuan Bapak Presiden. Akibat keprihatinan Bapak tentang jumlah yang mengantri terlalu banyak, akhirnya alhamdulillah kita dapat tambahan 20.000. Nah, kemudian tanggal 13 November tahun 2023 dibentuk Panja Haji. Kita bersidang, ya, di DPR, di Komisi 8 kita bersidang dengan panja pemerintah. Ya, nah, di dalam kesimpulan daripada panja itu, di dalam kesimpulan raker kami dengan Menteri Agama disampaikan bahwa jumlah kuota haji kita adalah 241.000. Dengan demikian di panja itu 20.000 tadi sudah digabungkan dengan jumlah kuota haji kita yang sebenarnya. Jadi di dalam kesimpulan rapat kita tidak ada lagi cerita tambahan, kuota tambahan. Semuanya sudah dimasukin ke dalam kuota haji yang sesungguhnya. Sehingga di kesimpulan rapat kerja kita, rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama di dalam poin satunya, dalam poin 1 bacakan Komisi 8 dan Republik Indonesia menyepakati asumsi dasar biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah sebagai berikut. A. Kuota haji Indonesia tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi sebanyak 241.000. Jadi di dalam kesimpulan tidak ada lagi tentang kuota haji reguler, tentang kuota haji tambahan, sudah tidak ada lagi.
karena digabungkan. Baik, baik kami catat salah satu masalah yang ingin disentuh melalui pansus ini artinya terkait dengan kuota ini ya. Baik, baik Pak Musoli, saya ingin tahu dulu bagaimana tanggapan Anda sendiri mengenai pembentukan pansus angket haji ini. Ya, kalau tadi semangat yang disampaikan oleh Bang Aziz begitu ya, saya kira itu semangat yang baik dan kami dari Komnas HAM pasti dukung Bang, kan gitu ya, untuk perbaikan haji ke depan dan seterusnya. Nah, tetapi ketika kemudian persoalan kuota itu menjadi entry point, poin utama untuk mendorong kaitannya dengan pembentukan pansus, saya kira sebetulnya terlalu berlebihan dan menurut saya kurang relevan dan tidak urgent. Ada isu-isu lain yang sebetulnya bagi masyarakat luas publik sebetulnya membutuhkan pansus, misalnya peristiwa kebocoran data yang hampir melumpuhkan separuh negara kita, begitu ya. Yang berikutnya terkait dengan judi online. Nah, tetapi kemudian kita sebagai masyarakat begitu ya, itu bertanya-tanya kenapa kemudian pansus haji yang kemudian didorong di ujung masa bakti DPR periode 2009-2024 yang tinggal menghitung beberapa bulan lagi begitu ya. Nah, kalau saya ada dua hal yang yang perlu saya sampaikan kepada di forum yang baik ini. Yang pertama, persoalan pansus dari aspek substantif dan dari aspek teknis gitu ya. Dari aspek substantif sesungguhnya kalau narasi yang dibangun oleh teman-teman atau bapak-bapak ibu-ibu di pansus ini adalah pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, saya kira saya sudah baca bolak-balik undang-undang itu, tetapi tidak menemukan apakah betul ada pelanggaran. Ternyata tidak, karena persoalan kuota itu jelas diatur di pasal 8, pasal 9, kemudian lompat di pasal 64, 65, 66, 67, Undang-Undang 8 tahun 2019. Memang betul ketika kan kuota itu ada dua, ada kuota pokok, ada kuota tambahan. Nah, kalau kuota pokok yang 221.000 yang beberapa tahun belakangan ini kita terima dari pemerintah Saudi, memang rumusnya itu 92%, 8%. 92% itu adalah untuk jamaah haji reguler, 8% itu untuk jamaah haji khusus. Tetapi itu adalah kuota pokok, gitu ya. Nah, tapi ketika berbicara terkait dengan kuota tambahan, maka tidak berlaku klausul itu. Yang berlaku adalah menjadi kewenangan menteri. Dan satu hal yang perlu disampaikan juga terkait dengan kuota sesungguhnya adalah tidak ada norma kewajiban Menteri Agama atau pemerintah harus mendapatkan izin daripada Panja atau Komisi 8 atau DPR. Berbeda dengan BPIH, biaya penyelenggara ibadah haji itu harus sebelum diteken kepres oleh Presiden, maka wajib ada pemberi izin atau restu daripada DPR. Ini yang saya kira menurut saya cara pandang ini saya kira perlu kita kritisi juga. Pak Musoli, kalau masalah tenda, toilet hingga catering, temuan Anda seperti apa? Apakah baik-baik saja? Nah, kalau soal tenda itu kita juga membuka toilet, membuka aduan Mbak Stefani begitu ya, pada tahun ini Komnas Haji, dan ada aduan, ada ratusan yang masuk aduan ke nomor kita, Bang Aziz gitu ya. Nah, itu memang persoalan yang diadukan kepada nomor kita, hotline kita, itu dari persoalan yang sederhana sampai dengan yang sangat serius. Apa itu yang sederhana? Misalnya jamaah haji yang yang gagang kopernya patah itu laporan ke kita, sampai dengan yang mereka ditahan menggunakan visa ilegal itu juga lapor ke kita begitu ya. Nah, ada temuan-temuan misalnya terkait dengan keterlambatan bus solawat, ada aksi mati juga dilaporkan ke kita. Tapi saya kira itu dalam batas-batas yang quote and quote wajar begitu ya. Karena kenapa saya bilang wajar? Kalau kita lihat di pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2014 ada 12 hak yang harus diberikan kepada jamaah haji reguler maupun jamaah haji khusus itu ya. Misalnya hak untuk mendapatkan catering, layanan kesehatan, dokumen, vaksin, kemudian asuransi kalau terjadi kecelakaan. Itu semua sebetulnya kan oleh pemerintah sesungguhnya sudah diberikan secara, bahwa kemudian layanan-layanan cateringnya tadi ada cerita basi, ada keterlambatan. Nah, saya melihatnya
fakta itu memang tidak kita temukan juga, tetapi tidak kemudian meluas seperti apa yang terjadi tragedi tahun 2023 terkait dengan Musdalifah. Itu sebetulnya yang wajib dipansus. Oleh karena itu, saya punya kalimat sederhana, Mbak Stefani. Apa itu? Yang seharusnya dipansus oleh DPR tidak dipansus, tetapi yang seharusnya tidak dipansus oleh DPR malah dipansus. Gitu. Baik. Pak John, dianggap terlalu berlebihan pembentukan pansus ini. Tanggapan Anda? Saya pikir Pak Mustoleh tidak mengerti permasalahannya. Ya, walaupun beliau ada di Komnas Haji, apa yang saya sampaikan tadi tidak nyambung sama sekali. Saya tidak mempermasalahkan masalah kuota haji kalau memang ada tambahan kuota haji. Tadi saya sampaikan di dalam rapat kita tanggal 27 November, Mas, dalam kesimpulan rapat yang ditandatangani Menteri Agama, tidak ada disebutkan kuota haji di sini tambahan. Ya, semuanya disebutkan tadi saya sebutkan bahwa kuota haji tahun 2024 adalah sebanyak 241.000. Nih, Zoom. Gak ada kuota tambahan, Mas. Semuanya sudah dimasukin ke dalam kesimpulan rapat. Anda bayangkan di berdasar pasal 38 KUH Perdata, kesepakatan ini merupakan undang-undang bagi kita yang membuatnya. Itu Pak Haji, saya punya data itu. Saya punya data itu dan itu saya kira itu juga jangan dipelintir. Saya mendapatkan dokumen itu bahwa kalau misalnya tadi Pak Haji menggunakan notulensi atau apa namanya notulensi rapat kerja tanggal hari Senin tanggal 27 November 2020, saya pegang dan ini saya di hadapan laptop ada. Dan itu perlu Bapak ngomong saya nggak membantu. Itu kalau misalnya Pak Haji lihat itu adalah asumsi dasar biaya. Jadi itu belum. Dan satu hal, apakah ketika kemudian pemerintah kerajaan Arab Saudi itu memberikan kuota itu, apakah serta-merta kemudian langsung dibuka aksesnya di e-Hajj misalnya? Itu kan tidak. Nah, satu lagi kemudian. Saya beri kesempatan saya bicara dulu. Baik, kita bergantian. Silakan Pak Aziz dulu. Baik, silakan Pak Aziz. Nanti Pak Mustoleh saya berikan kesempatan untuk menanggapi. Raker ini Bapak, ini merupakan landasan terbitnya Kepres. Kalau Anda menyebutkan ini asumsi, ya, memang di sini tertulis asumsi, ya. Tetapi raker ini, hasil raker ini merupakan landasan untuk terbitnya Kepres. Ya, ini bisa disebut. Saya pegang Kepresnya nih. Kalau Bapak ada dokumen lagi, coba Bapak baca baik-baik apa landasan dari terbitnya Kepres itu. Ya, angka-angkanya itu terstruktur. Angka yang ada di raker ini sama dengan angka yang terstruktur di dalam Kepres. Itu yang merujuk. Nah, kemudian ini dirubah nih. Kesepakatan di dalam raker ini, kalau gitu buat apa raker, Mas? Nggak perlu ada raker lagi, tentukan saja sudah sama Menteri Agama semuanya. Ya, sama apa yang Bapak maksud tadi itu terjadi di tahun 2019. Setelah raker, setelah panja haji, ada kemudian kuota tambahan. Karena tidak mungkin lagi kita berlaku itu pasal 8, pasal 9, Mas. Baik. Ya. Kalau seumpamanya Bapak berasumsi seperti itu, ngapain kami? Nggak usah aja panjang lagi, nggak usah dibentuk. Putuskan aja sama menteri. Kalau segala sesuatu yang sudah, ini rujukannya Mas, raker ini rujukan terbitnya Kepres. Ya, Kepres itu rujukannya ini. Baik. Nah, untuk itu Pak, ya, panja haji bukan hanya semata-mata merujuk kepada masalah pembagian kuota haji. Saya yang sudah 4 kali ikut panja haji ini, membagi masalah pemberangkatan ibadah haji itu adalah 4 manajemen. Pertama, manajemen pembagian kuota haji. Baik. Yang kedua, manajemen operasional. Mulai dari perekrutan jemaah haji, kemudian masuk ke dalam asrama, kemudian diberangkatkan, kemudian dimasuk ke pemondokan, kemudian dilayani transportasinya yang Anda sebut bis sholawat itu. Bapak tahu nggak kondisi bis sholawat di Makkah itu? Tidak satu pun kami menemukan bis sholawat itu ada bendera Indonesianya. Yang dikatakan bis sholawat itu adalah untuk yang sekarang sesuai dengan rahmalah. Iya. Baik. Tangkap poinnya Pak Aziz. Baik, karena durasi kita terbatas, saya berikan kesempatan terakhir untuk menanggapi kepada Pak Mustoleh, silakan.
Kalau makanya ini justru apa yang disampaikan oleh tadi yang oleh Pak Aziz ini justru tidak konsisten, inkonsisten. Satu sisi katanya narasi awal adalah ada pelanggaran undang-undang. Saya cek dalam undang-undang itu tidak ada yang dilanggar. Tetapi tadi kemudian bergeser menjadi pelanggaran terhadap kesepakatan rapat. Itu saya kira dua hal yang berbeda. Ya kan? Kesepakatan rapat apakah mengikat seperti undang-undang? Tentu bobotnya berbeda. Yang kedua, kalau misalnya kemudian ini justru aneh, notulensi rapat tanggal 27 November, kemudian baru dipersoalkan oleh tim WAS itu ketika menjelang Armusna, ketika tim WAS itu berangkat ke sana. Loh, Panja ini ngapain aja? Pertanyaan kan begitu. Harusnya kalau memang terjadi hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan rapat tanggal 20 Senin 27 November, harusnya kan ada teguran, ada upaya-upaya dari Panja, dari DPR untuk menegur Menteri Agama. Kenapa kemudian kuotanya tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati kan begitu ya. Nah ini menjadi pertanyaan bagaimana kinerja Panja. Yang kedua adalah yang menjadi pertanyaan kami bahwa selama ini memang ada tim was yang dilakukan oleh DPR. Nah saya mempertanyakan bagaimana metodologi daripada tim was ini. Kenapa? Karena yang saya lihat itu apa yang dilakukan oleh tim was selama ini hanya kemudian seperti sidak pasar induk yang ada di sini begitu ya. Tapi tidak ada metodologi bagaimana kemudian aspirasi jamaah ini diserap dengan kemudian membuka kanal-kanal aduan yang seperti dilakukan oleh Komnas Haji begitu ya, sehingga aduan-aduan itu bukan hanya bersumber pada hoax, bukan hanya bersumber pada media-media sosial yang sulit diverifikasi. Nah oleh karena itu saya kira alasan yang kemudian ditujukan tadi bahwa sekarang Pak Haji sudah bergeser dari narasinya pelanggaran undang-undang, sekarang pelanggaran setelah rapat ini menjadi, saya kira menjadi kumpul apa yang kemudian diusung oleh pansus ini begitu Mbak Stefania. Baik Pak Aziz, mungkin nanti bisa dilanjutkan pada saat rapat pansus. Sayang sekali durasi kita terbatas. Terima kasih Pak Aziz, Pak Mousyolih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat selalu Bapak-Bapak.